Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati Mudir li Ma'hadi Jami' al-Islamiyah Universitas Ahmad Dahlan Kiai Al-Hajj Tantowi SAGM Hum dan seluruh mudabbir, musyarif, musyarifah dan juga para hafizul Quran. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya lah kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa Allah catat sebagai amal kebajikan yang kelak menambah beban beratnya amal kebajikan kita di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling sempurna iman dan akhlaknya, Nabi dan Rasul pembawa risalah Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua, anak-anak keturunan kita kelak termasuk umatnya yang menjadi pembawa risalah Al-Quran. Sebagaimana Allah sampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa ayat yang sama-sama kita baca barusan ini kurang lebih 15 abad yang lalu Allah sampaikan di dalam surat Al-Hijr. Ayat, ada yang tahu ayat berapa? Surat ke-15 ayat ke-9. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah sesungguhnya inna nahnu, kami, kata Allah, malaikat. Inna nahnu nazzalna dzikra, Allah turunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah, kata Allah, yang akan menjaga kemurnian Al-Quran ini sejak diturunkan sampai nanti hari kiamat. Nah, karenanya ya, di buka bumi ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan penjaga-penjaga kalamullah, yakni para penghafal Al-Quran. Ya, maka dari itu tidak heran di antara kita kalau kita lihat ya, di Indonesia saja banyak sekali lembaga pendidikan formal mulai dari TK ya, bahkan PAUD ya sampai perguruan tinggi itu mempunyai program tahfidzul Quran, program-program menghafal Al-Quran. Disitulah sebenarnya ya relevansi ayat ini, hubungan ayat ini dengan yang kehidupan sesungguhnya. Dan mudah-mudahan kelak kita ini termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah catat sebagai kafilah, sebagai pengemban, sebagai penjaga Al-Quran di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada topik yang sesungguhnya, kiat menghafal dan menjaga hafalan, ada satu pertanyaan yang menggelitik dalam pikiran saya ya, bahwa adakah di antara kita, di antara pemirsa ya dimanapun berada, yang kemudian berpikir adakah gen keturunan kita ini termasuk penghafal Quran, misalnya dari kakeknya guru ngaji, atau dari ibunya seorang hafizah, atau seorang bapaknya seorang hafiz. Ada nggak di antara kita? Tidak ada.
Kalaupun ada mafhum, kita maklumi ya, karena ayah dan bundanya, ibu dan bapaknya sebagai penghafal Quran, seorang hafizul Quran. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di antara kita ada yang tidak memiliki gen itu? Kalau tidak ada, siapa yang menciptakan gen penghafal Quran di antara anak dan keturunan kita? Tentunya dimulai dari kita sendiri. Maka dari itu doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa ini, kata guru saya, tidak hanya digunakan pada saat sudah menikah, tetapi justru diminta kita doa, kita berdoa selama kita itu belum menikah. Ya. Karena apa? Suatu saat kelak, ya, siapa tahu istri kita, calon suami kita itu memiliki gen penghafal Al-Quran. Karenanya teman-teman semuanya, pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama akan belajar. Namun sebelum itu saya mohon izin, ya, barangkali di antara teman-teman semuanya yang sudah lebih mantep ya bacaan Qur'annya, lebih istiqomah dalam murojaahnya, saya mohon izin, mudah-mudahan saya berbagi ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, kita mulai dari keutamaan menghafal Al-Quran. Ada yang tahu ini di dalam surat apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas salata wa ataz zakah وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. Ada yang tahu surat apa? Nah, ini adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang langsung menyebutkan innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, ya, membaca dalam arti juga menghafal, ya, dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizkinya, berinfak, bersedekah gitu ya, yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan diam-diam maupun secara terang-terangan, mereka itu akan mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi bagi kita para penghafal Al-Quran, siapapun yang rajin membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran, kata Allah tidak akan pernah rugi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karenanya, ya, di ayat berikutnya, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepadanya mereka dari karunia-Nya. Nah, ini tidak akan pernah rugi dan Allah akan tambahkan segala karunia-Nya kepada para penghafal Al-Quran. Ini sudah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga keutamaan para penghafal Al-Quran dalam perspektif hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik, ya, di antara hadis-hadis lain juga khairukum. Tapi di antara khairukum ini adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Di antaranya adalah kita yang mengajarkan Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an dan mengajarkan. Nah, dalam hadis lain, bacalah Qur'an, maka sungguhnya ia akan datang di hari kiamat dan memberi syafaat kepada pembacanya. Maka tidak heran bagi kita yang sudah hafal Al-Qur'an, ya, duduk membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz itu ya, 4 juz, 5 juz, tidak terasa lama, ya, tidak terasa lama. Yang sudah terbiasa 1 hari 5 juz, cukup 2,5 jam selesai. Dan itu tanpa terasa kalau kita nikmati. Karena apa? Karena dengan bacaan itu nanti insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah SAW akan berikan syafaat kepada pembacanya, yakni kita para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran.
Nah, ini diantara adab ya. Ada beberapa adab dalam penghafal Al-Quran. Ya. Jadi para penghafal Al-Quran itu paling tidak harus memiliki sifat tawadu. Tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Rendah hati artinya selalu menempatkan Al-Quran di atas segala sesuatu. Ya, ya. Semuanya ditundukkan kepada Al-Quran. Ya, semua bersandar kepada Al-Quran. Dengan demikian ya, Al-Quran dekat dengannya. Al-Quran menjadi dekat dalam setiap aktivitas hidupnya. Dalam berbicara, dalam bersikap, dalam bertingkah laku. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah ya, ditanyakan oleh salah seorang kepada Aisyah istri Rasulullah SAW, bagaimana akhlak Rasul? Akhlak Rasul khuluquhul Quran, bersikap tawadhu, ya. Tidak terlihat sombong. Wah, ini hafal Quran, bla 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 gitu ya. Justru dengan tawadhu itu mencerminkan akhlak Al-Quran. Yang kedua, yakni membiasakan diri bertilawah. Bagi kita semuanya ya, membiasakan diri murojaah, membiasakan diri tilawah, membiasakan diri menambah hafalan, itu adalah bagian nadi kehidupan kita. Ya, dari pagi kita bangun tidur, misalnya jam 3 pagi, setelah kita melaksanakan salat nafilah, salat tahajud ya, salat tahajud, kita tilawah Al-Quran, menambah hafalan atau mengulang-ulang hafalan. Ya. Kemudian setelah itu kita sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, kita tilawah lagi sampai menjelang kita berangkat kuliah bagi yang kuliah, berangkat kerja yang akan berangkat kerja, ya, dan seterusnya. Jadi membiasakan diri tilawah ini menjadi penting bagi para penghafal Al-Quran. Whatever, whenever, apapun yang terjadi, kapanpun itu terjadi, membiasakan diri tilawah itu menjadi kunci penting di dalam seorang penghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah membiasakan diri qiraah di malam hari. Jadi bagi para penghafal Quran, malam hari itu ibarat siang hari. Karena apa? Aktivitas malam hari, tilawah Al-Quran, murajaah, menambah hafalan, itu adalah waktu-waktu yang paling didambakan ya. Terus bermunajat, berinteraksi dengan Al-Quran, terus dalam setiap detik waktunya ya membaca Al-Quran di malam hari. Karenanya tidak heran ya kalau kita temui di pondok pesantren, kita temui di berbagai tempat, para penghafal Al-Quran itu justru di malam harilah mereka itu bergadang untuk berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Allah. Dengan begitu hatinya menjadi tenang, ketawaduan akan terus ada di dalam hati dan jiwanya. Karena yang mengalir adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah kebiasaan hidup penghafal Al-Quran. Ya, kebiasaan hidup orang penghafal Al-Quran itu yang pertama, hidupnya itu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang dibaca, setiap lembar, halaman, juz yang dibaca hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keridhaan Allah sejatinya lah yang menjadi tujuan utama pada saat kita menjadi penghafal Al-Quran. Tidak ada motivasi lain selain mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, sebagaimana tadi di slide pertama kita bahas bersama-sama. Yang kedua, tidak mengharap hasil duniawi dari setiap ayat yang kita baca. Selayaknya seorang penghafal Al-Quran, kita semua tidak mengharap 1% pun harta benda materi yang kita harapkan. Ya, 1% pun, karena kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menghiasi setiap diri kita dengan akhlak terpuji, tidak berbohong, ya, kemudian suka berkata jujur, ya, apa adanya, tidak ada dusta di antara kita. Semua yang ada di dalam dirinya akhlak Al-Quran. Ya, inilah adab-adab kebiasaan hidup
seorang penghafal Al-Quran. Begitu mulianya ya. Kalau kita perhatikan teman-teman para penghafal Al-Quran, hidupnya mohon maaf layaknya seperti orang biasa, tapi hatinya begitu tenang dalam menghadapi kenyataan hidup. Ya, semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak cerita, banyak kisah ya yang menceritakan kepada kita semua dalam berbagai literatur kehidupan para penghafal Al-Quran itu justru penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan akhlakmu mulia. Dimanapun ia berada selalu hidup dengan Al-Quran. Sebagaimana kebiasaan para penghafal Al-Quran, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun selalu membaca Al-Quran. Berangkat kuliah dari rumah ke kampus, tadarus Al-Quran, murajaah. Semakin jauh lokasi rumah ke kampus, semakin banyak ayat yang dibaca, semakin banyak ayat yang dihafal, semakin banyak ayat yang dimurajaah, semakin banyak ayat yang diulang. Ya, katakanlah misalnya dari rumah ke kampus menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, maka sudah ada 1,5 juz yang sudah dibaca selama perjalanan. Begitu. Misalnya sambil menunggu antrian, sambil menunggu dosen masuk ke kelas, ya, sambil menunggu waktu sholat tiba, baca Al-Quran, sambil menunggu apapun, lisannya tidak lepas dari baca Al-Quran. Akhirnya inilah yang kemudian Allah janjikan, setiap gerak-gerik tindak laku kita semua para penghafal Al-Quran itu mencerminkan Al-Quran. Oke, selanjutnya adalah amalan sebelum menghafal Al-Quran. Ini teman-teman yang sudah pernah menghafal Al-Quran tentunya kita sama-sama tahu apa itu amalannya dalam kondisi suci. Pada saat kita akan membaca Al-Quran, kita akan menghafal Al-Quran, kita akan menambah hafalan, kita akan mengulang hafalan dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, amalan ini harus kita senantiasa rutinkan. Ya, membaca Al-Quran, mengulang hafalan Al-Quran, menambah Al-Quran dalam kondisi fisik, jasmani bersih, kemudian dalam kondisi suci. Ya, yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah pasti akan mudahkan kepada siapapun, ya, umat Islam yang menghafal Al-Quran. Ya. Tetapi tugas kita sebagai manusia yang penuh dengan segala kekurangan meminta kepada Allah bahwa, ya, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, dimudahkan terus ingat hafalan kita di dalam memori kita. Karena tadi sudah kita sampaikan misalnya, ya, ada yang menghafalnya sulit, ya, kemudian cepat hilang. Jadi kan rumusnya sederhana ya, cepat hafal, cepat hilang. Cepat hafal, lama hilangnya. Lama menghafalnya, cepat hilangnya, lama menghafalnya, lama hilangnya. Ini kalau teman-teman masuk yang kategori mana? Cepat hafal, cepat hilang. Yang mana? Atau cepat hafal, lama hilangnya? Kalau tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga itu dilakukan, insya Allah cepat hafal, lama hilangnya. Ya. Sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab itu menghafal Al-Quran per ayat dan tidak akan melanjutkan ke ayat berikutnya kalau belum mengamalkan isi dari ayat yang sudah dihafalkan. Nah, sehingga tertanam tidak hanya di memori tapi di dalam implikasi, dalam keseharian. Nah, jadi kalau berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah mudahkanlah kami dalam menghafal Al-Quran, sebagaimana doa itu, Allahumma rahamna bil Quran. Nah, nanti lihat channel YouTube saya ya, di situ ada lagunya ya. Nanti cek Rafiul Wahyudi, lagu doa selesai baca Al-Quran. Oke, nah, kemudian mensucikan hati ya. Kalau hatinya sudah bersih,
mohon kepada Allah, mohon petunjuk, mohon bimbingan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian didahului oleh keadaan fisik yang suci, bersih, ya, suci dari hadas dan kecil maupun hadas besar, insya Allah proses menghafal itu mudah. Ya, sekuat-kuatnya hafalan kita, memori sekuat-kuatnya memori kita menangkap, menyimpan hafalan itu, tentunya itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tugas kita adalah berdoa kepada Allah, Allahumma dzakirna, ya Kak? Kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan memori-memori yang tersimpan, yang pernah lupa, ya, yang pernah lupa dari ayat yang kita baca, yang sudah kita hafal. Kita minta kepada Allah supaya ingatkan kembali, ya. Karena setiap ayat yang kita hafal itu, ya, setiap ayat yang kita hafal itu kita tersimpan di memori. Kapan kita menghafalnya, jam berapa menghafalnya, di mana kita menghafalnya, setorannya kepada ustadz siapa, itu tersimpan dengan baik di memori kita. Ya, kalau 3 hal ini kita lakukan. Yang pertama, dalam kondisi suci, ya, wudu dulu atau mandi dulu. Kemudian berdoa kepada Allah, mohon petunjuk, mohon bimbingan. Yang ketiga, mensucikan hati. Mensucikan hati itu artinya membersihkan hati dan kotoran kita. Ya, niat menghafal Al-Quran lillahi ta'ala. Nah, ini. Yang selanjutnya adalah kita sebelum menghafal Al-Quran, niat lillahi ta'ala, ya ini ya. Berikutnya adalah memiliki kemauan keras menyelesaikan hafalan. Ini yang paling penting. Setelah niat yang tulus, berazam ingin menjadi penghafal Al-Quran, yang kedua syaratnya kita harus memiliki kemauan keras untuk menyelesaikan sampai finish 30 juz, ya, 30 juz. Nah, ini yang namanya istiqomah, ya, karena Al-Quran itu kalau ingin kita hafal itu butuh waktu yang tidak sebentar. Artinya membutuhkan waktu atau proses yang lama. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Dan yang ketiga, siap menjadikan 3 hati menjadi 1. Siapa itu? 1, ustadz. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, santri. Bagi para penghafal Quran ini syarat penting. Ya, orang tua mendukung, mendoakan. Anak atau santri punya niat. Ya. Yang ketiga adalah seorang ustadz, kiai atau guru. Dengan begitu, 3 segitiga emas ini ketika bergabung menjadi 1, insya Allah proses menjadi hafidhul Quran, menjadi penghafal Al-Quran itu insya Allah berjalan dengan lancar. Berikutnya, ada kendala menghafal Al-Quran. Nah, ini biasanya teman-teman semuanya, ya, menghafal Al-Quran itu kan butuh proses, butuh waktu. Ada kalanya males, betul nggak? Ada kalanya sibuk, betul nggak? Sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk main, sibuk banyak tidur dan lain sebagainya, betul ya? Manusiawi, ya, malas, sibuk itu manusiawi. Tapi bagaimana kita, ya, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini adalah penjaga Al-Quran, kita minimalisir, ya, kita reduksi, kita kurangi rasa malas itu, ya, kita kurangi, ya. Nah, ini yang sering menjadi kendala. Baru menghafal 2 juz, ya, tiba-tiba ketemu masuk 3 juz misalnya, ya, ketemu surat Al-Baqarah di akhir, ya, ayat yang paling panjang, ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum. Udah sulit gitu menghafalnya, lupa lagi, udah males, ya, udah males. Nah, ini cobalah kembali kita ke awal bahwa ada fadilah, keutamaan dalam menghafal Al-Quran yang mestinya menjadi motivasi pemicu kita semua. Eksternal, kendalanya apa? Tidak ada guru, tidak ada ustadz, tidak ada kiai. Kemudian apa yang bisa kita cari? Teman seperjuangan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, karena belum muhrim. Jangan cari pasangan untuk menghafal yang belum muhrim. Cari yang sesama, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, yang sevisi dalam menghafal Al-Quran. Itu akan mempercepat, ya. Yang kedua adalah lingkungan, penting.
Nah, ini alhamdulillah teman-teman semuanya ada di pondok pesantren mahasiswa Persada ya, pondok pesantren mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, di lingkungan yang tepat untuk menjaga Al-Qur'an. Meskipun sibuk kuliah, meskipun sibuk tugas, ya, meskipun sibuk yang lain, tapi lingkungan inilah yang nantinya menjaga kita, menjaga Al-Qur'an kita. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi nantinya kualitas hafalan kita, mempengaruhi kuantitas target hafalan kita dalam proses menghafal Al-Qur'an. Nah, selanjutnya adalah bagaimana metode toket menghafal Al-Qur'an. Nah, sebenarnya ini sudah saya tulis di dalam buku, ya. Judulnya Kiat Sukses Menghafal Al-Qur'an Meski Sibuk Kuliah. Ya, metodenya untuk menghafal Al-Qur'an itu banyak sekali, dan teman-teman saya kira punya cara, punya metode sendiri. Yang pertama ada yang menghafal per ayat, betul ya? Misalnya dimulai dari juz 1 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dengengen, tahu dengengen enggak? Dengan itu dibayangin alif lam mim, ayat pertama, baris pertama. Sudah yakin, sudah mantap? Selesai, ayat berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika. Jadi salah satu keistimewaan yang bisa bahasa Arab itu mempercepat proses hafalan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Fih-nya di sebelah mana? Masih di baris 1 atau sudah di bawah? Untuk kita ingat-ingat. Hudal lil muttaqin. Setiap huruf harokat ada di bayangan memori kita. Ya. Nah, kelebihan menghafal Al-Qur'an per ayat ini adalah kita tahu detail. Kita tahu detail di mana posisi harokat huruf, pojok mana di paling ujung ayat itu, ya, sampai nanti di mana akhir ayat itu berada. Itu per ayat keunggulannya, keuntungannya ya. Meski ini membutuhkan waktu yang lama karena nanti akan diulang-ulang dari awal dan berikutnya. Hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Begitu ayat selesai, ayat pertama lanjut ayat kedua. Selesai diulang lagi dari ayat pertama sampai ayat kedua, baru menambah ke ayat berikutnya. Nah, ini lazim digunakan oleh teman-teman yang proses menghafalnya penguasaan bahasa Arabnya kurang gitu. Tapi tidak masalah. Tapi justru penguasaan bahasa Arab itu menunjang level percepatan kita dalam akselerasi kita dalam menghafal Al-Qur'an itu per ayat. Nah, kalau kita gunakan standar Quran Utsmani itu kan ada 15 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 baris. Katakanlah dari setiap baris itu ada di ujung sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri saya gitu. Maka kita bisa dengan detail melihat ya, Karena itu salah satu penunjang lain selain bahasa Arab adalah kita menggunakan mushaf yang sama. Ya, mushaf yang sama. Karena ada Al-Qur'an versi pojok dengan Al-Qur'an versi yang lain. Dengan begitu kita tahu persis juz 1 itu di ayat pertama sampai ayat ke-6, ayat paling bawah ya, itu kita tahu detailnya pojok kiri atas, pojok kiri bawah gitu, pojok kanan bawah itu apa, kita akan terekam dengan baik mulai dari harokatnya, kasroh, domah, sukun sampai nanti hurufnya itu per ayat. Kemudian menghafal per lembar, yang kedua per lembar. Nah, per lembar ini membutuhkan waktu yang lama karena kita membaca dari baris paling atas sampai bawah, terus berulang kali, mulai dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 60 kali misalnya baru hafal itu per lembar. Oke.
Yang ketiga adalah menghafal dengan mendengarkan bacaan secara berulang-ulang. Nah, ini salah satu metode bagi teman-teman misalnya membaca Al-Qur'annya belum lancar atau untuk anak-anak ya. Jadi cukup mendengarkan MP3 gitu atau dari handphone, dengerin terus berulang-berulang. Nah, saya punya teman, maaf teman saya ini cabut salah satu nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa matanya tidak bisa melihat. Jadi proses menghafalnya itu pakai kayak handphone gitu. Kalau dulu tape recorder ya. Jadi misalnya yang dihafal misalnya surat Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puter, dengerin gitu. Nanti diulang lagi, seret, pencet lagi, berulang terus ya. Ya, diulang dengan berulang-ulang. Ya, karena prinsipnya Al-Qur'an itu kita dengarkan saja nyantol itu nyantol di telinga kita, di memori kita gitu ya. Ya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah menghafal dengan dibacakan oleh guru. Nah, ini biasanya untuk anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil yang berumur 3 tahun, 4 tahun sudah hafal Quran, biasanya mereka itu hafal karena dibacakan, didulang oleh wong Jawa. Coba tirukan. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suruh ngikutin. Ya, tapi bagi yang sudah dewasa atau mahasiswa bisa menggunakan metode 1, 2, dan 3. Untuk metode keempat bisa digunakan untuk anak-anak kecil atau anak-anak yang belum mempunyai kualitas bacaan yang baik. Nah, kemudian adalah waktu menghafal Al-Quran itu kapan? Nah, sering tanyakan nih, kapan? Nah, paling tidak kita simpulkan ada 4. Pertama, sepertiga malam. Ya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sepertiga malam. Ya, bisa jam 1 pagi, jam 2 pagi. Ini kalau mahasiswa yang sudah hafal Quran ini bangunnya jam berapa? Jam berapa, Mbak? 2:30. Bangun tok ke kamar mandi gitu. Kalau Masnya jam berapa bangun? Azan subuh. Innalillah. Azan sebelum subuh itu ya, azan fajar. Nah, para penghafal Al-Quran itu hidup di tengah kegelapan malam. Yang lain tidur membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Sepertiga malam, waktu paling bagus menghafal Al-Quran. Karena inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Langsung meresap di dalam hati kita, menancap tajam di memori setiap bacaan yang kita hafal. Coba nanti bandingkan ya, bandingkan menghafal Al-Quran pada sepertiga malam dengan waktu-waktu yang lain. Pasti jauh lebih menancap, jauh lebih tajam hafalannya di waktu sepertiga malam. Yang kedua, setelah fajar sampai terbit matahari, baru subuh. Habis subuh. Iyalah orang ngantuk-ngantuk, harus tekul-tekul gitu. Ya, habis subuh. Itu waktunya. Kemudian setelah tidur siang, aktivitas sholat zuhur, kita qailullah gitu, tidur sebentar, baru itu menghafal Al-Quran. Ya, kalau nggak buru-buru masuk kuliah gitu ya. Nah, ini dia kendalanya. Yang terakhir adalah setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Nah, pengalaman kami dulu waktu menghafal Al-Quran itu pada saat sebelum tidur dan sepertiga malam. Ya. Sebelum tidur itu sudah baca halaman yang akan kita hafalkan. Ya, misalnya juz 5 halaman pertama gitu ya. Halaman pertama. Sebelum tidur sudah mulai dihafal. Jadi tersimpan di memori kita itu 60% sudah ada di sini. Nanti sepertiga malam kita bangun, kita penuhi 30% atau 40% yang baru hafalan yang kita miliki. Ya. Kita miliki. Alhamdulillahnya saya 6 bersaudara, 5-nya penghafal Quran, hafizatul Quran. Ya. Aktivitasnya itu saja. Jadi sebelum tidur mulai hafal Al-Quran. Bangun tidur sepertiga malam
melancarkan kembali untuk setoran besoknya. Jadi trik ini penting untuk apa? Pertama, untuk memastikan bahwa besok pagi pada saat setor hafalan ke kiai, ke ustadz, itu kita orang yang nomor 1. Ya. Biasanya kalau santri-santri tahfidz, hafizul Quran itu setoran hafalannya pilih-pilih yang paling terakhir. Karena persiapannya kurang matang. Begitu habis subuh baru mulai menghafal, bangun tidur mulai menghafal. Nah, manajemen waktu untuk menghafal Al-Quran itu penting. Karena itu butuh kedisiplinan. Sebelum tidur saya mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Benar diresapi, per ayat, per kata, per ayat, per huruf diresapi. Ya. Bangun tidur menyempurnakan hafalan kita. Habis subuh setoran ke ustadznya, kita sudah siap orang yang pertama setoran kepada kiai atau ustadz. Ya, itu penting. Ya. Nah, jumlah Al-Quran 30 juz. Kalau menggunakan Mushaf Utsmani itu per juznya ada 10 lembar. Betul ya? Atau 20 halaman. Nah, berarti 30 juz itu ada 300 lembar. Betul ya? 300 lembar. Untuk menyelesaikan hafalan 300 lembar butuh berapa lama? Kalau satu hari 1 lembar berarti butuh 300 hari atau 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? Berapa hari? 360 hari. Berarti 10 bulan sudah hafal Al-Quran. Ya enggak? Kalau 1 hari mampu menghafal 2 lembar, berarti butuh berapa lama? Kalau 1 lembar 10 bulan, kalau 2 lembar butuh sekitar 5 bulan. Nah, masalahnya tadi bisa istiqomah atau tidak. Ya, rumusnya seperti itu. Mudah. Dan proses menghafal itu adalah tahapan yang paling rendah. Tahapan paling tinggi adalah nanti kita murojaah. Ya enggak? Menghafal itu untuk 1 lembar cukup membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Betul enggak, Mbak? Apa luwih suwe? Mas, berapa lama untuk 1 lembar? Berapa, Mas? 1 jam. Cepat hafal, cepat hilang. Nah, bagaimana triknya biar cepat hafal, tetap ingat? Nah, tadi setelah hafal langsung setorkan ke temannya. Ada 10 teman, setorin semuanya. Ya, tolong istami'. Nih, dengarkan hafalan saya 1 lembar. Teman pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-10. Jadi trik itu pun pernah saya lakukan. Jadi pada setoran pertama ke ustadz itu sebelumnya sudah setor juga ke teman-teman yang lain. Ya. Jadi 1 kali kerja, 1 kali menghafal itu kita dapatkan banyak hal. Pertama, kita cepat hafal, lama hilangnya atau tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Dengan cara yang seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, model atau kiat menghafal Al-Quran ini, metode ini saya kira hampir sama kita temui di berbagai macam tempat. Hanya saja bergantung kepada kita masing-masing. Nah, berikutnya, ini tadi kita bicara tentang metode kiat menghafal Al-Quran. Sebenarnya siapapun kita itu punya potensi, punya kekuatan untuk bisa hafal Al-Quran. Siapapun itu, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Nah, bergantung pertama tadi niatnya, ghirahnya, semangatnya. Kalau di antara bapak ibu kita
tidak memiliki, atau simbah kita, buyut kita, cicit kita tidak memiliki gen yang saya sebut tadi, tidak memiliki gen hafal Quran, kitalah nanti yang akan memulai gen penghafal Al-Quran yang nantinya itu akan memberikan syafaat kepada keluarga kita. Tapi ada juga tuh, nggak salah juga sih, ada juga tuh sebagian dari teman-teman kita untuk membuat gen penghafal Al-Quran itu cukup gampang, mencari mantu, cari calon anak mantu penghafal Quran. Gampang kan? Gampang, cari aja tuh para hafizul Quran, hafizah, selesai urusan. Ya. Nah, hanya saja, ya boleh saja, nggak ada masalah gitu. Tapi kita yang tidak memiliki gen itu, nah kita berusaha menjadi gen yang terbaik yang nanti menjadi generasi penghafal Quran. Ya, saya punya teman, anaknya itu baru kelas 4 SD. Ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bapaknya sebagai guru sekolah ya, guru di sekolah. Sudah hafal 29 juz. Ya. Dan ada metode menarik menurut saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Metode menghafalnya itu menghafal tanpa menghafal. Jadi juz 1, ini saya agak rinci ya, juz 1 itu dibaca 60 kali, 60 hari. Ya. Dalam satu hari dibaca sekali. Begitu 60 hari berikutnya dibaca 2 kali. Sampai nanti di 60 hari ketiga, satu harinya baca 3 kali. Jadi juz 1 dibaca 3 kali. Nah sekarang levelnya sudah perharinya 3 juz dibaca 3 kali. Berapa juz? 9 juz. Pagi 3 juz, siang 3 juz, sore 3 juz. Dan itu sekali duduk. Kuat nggak mas? Wes angop-angop gitu ya. Wes bingung gitu. Ini teman-teman paling kuat baca berapa juz sekali duduk? 30. Oh keren. Setengah juz sekali duduk loh. Sekali duduk. Nah inilah proses ini nanti akan terbiasa dengan kita untuk membaca sekali duduk berapa juz. Ini metode kiat menjaga hafalan. Kalau tadi kiat menghafal, saya kira metodenya hampir sama ya. Kemudian berikutnya menjaga hafalan ini gimana kiatnya ya? Cuman satu. Apa itu? Murojaah secara istiqomah. Betul nggak? Sehari murojaah mengulang hafalan berapa juz? Ada yang 5 juz angkat tangan. Sehari 5 juz. Sehari 10 juz. Sehari 20 juz. Kok yang angkat tangan banyak sekali ya? Sehari 1 juz. Ada pak, ada yang 6 juz pak, enggak 5 juz. Alpukat, mangga, juz melon, siapa lagi gitu ya. Cuma satu kiat menjaga hafalan itu, ya murojaah mengulang hafalan tiap hari. Nah kapan, di waktu yang seperti apa? Yang pertama ketika sholat fardiyah, sholat sunnah qabliyah subuh, baca 1 lembar. 1 lembar itu rakaat pertama, rakaat kedua 1 lembar, 2 sudah 2 lembar. Nanti sholat duhur qabliyah ba'diyah 1 lembar, 4 lembar. Maghrib udah 6 lembar, udah hampir setengah juz lewat, 1 lembar. Isya 4 lembar. Bisa sholat sunnah saja, sholat fardiyah saja 1 juz untuk mengulang. Ya, nih ketika sholat fardiyah, nah diutamakan pada saat sholat tahajud. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya biasakan sholat tahajud dalam rangka mengulang hafalan Al-Quran.
Quran. Ya. Kemudian yang kedua adalah murojaah secara berkelompok. Nah, cari nih kelompok-kelompok para penghafal Quran, ikut nimbrung murojaah bersama. Ini penting ya untuk menjaga kualitas hafalan kita dengan cara mencari teman sevisi. Nah, di sini teman-teman semuanya bisa melakukan itu. Apalagi yang putri ini lebih banyak, bisa berpasangan dan bergantian untuk murojaah 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Nah, yang ketiga, sering mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Nah, masuk pakai headset gitu ya, yang dibunyikan itu yang diputar adalah murotal gitu ya. Nah, sekarang kalau kebanyakan di antara teman-teman misalnya ada juga ya yang diputar dangdut koplo. Ya boleh, tapi ya jangan keterlaluan gitu. Ya, karena para penghafal Quran kalau bisa dalam setiap detiknya dalam waktunya itu adalah Al-Qur'an. Di kupingnya itu Al-Qur'an itu loh. Ya, itu luar biasa. Yang terakhir adalah mengulang hafalan dengan guru. Ya, Pak Ustaz, setoran hafalan ke guru, menyetor hafalan ulang kepada guru. Ya, minimal kalau setor hafalan ulangan itu ya 1/4 juz atau 2 lembar setengah. Kalau setor hafalan ulang itu berapa lembar, Mas, Mbak? Kalau mau setor ulangan hafalan ke guru, ke Ustadz, 1 lembar, 1 juz. Wah, keren, 1 juz sekali duduk setor ulang. Misalnya 1 juz 1 udah selesai gitu ya, masuk juz 2. Besok setor ulangan juz 1 full selesai gitu. Gitu. Ya, dengan guru. Nah, syukur-syukur bisa 2 juz, 3 juz gitu. Ya. Nah, menjaga dari sisi eksternal ya juga atau internal itu meninggalkan maksiat baik lahir maupun batin. Bagi para penghafal Quran itu ada beratnya juga, Mas, Mbak. Yang paling berat ini meninggalkan maksiat baik lahir maupun batin. Ngelirik, rontok 1 ayat. Melihat, rontok 1 lembar, gugur 1 lembar. Dengerin lagu yang kurang pas di telinga, hilang setengah juz. Wah. Nanti di jalan ketemu temennya ghibah, hilang udah 2 juz. Nah, ini menjaga maksiat baik lahir maupun batin. Ini penting sekali. Ya. Kurang lebih 25 tahun saya bersama Quran, yang paling berat menjaga di samping istiqomah adalah ini, menjaga diri dari maksiat baik lahir maupun batin. Berat. Ujung-ujungnya kita harus bekerja keras untuk memurojaah, untuk mengulang hafalan Al-Quran. Ya. Karena itu kesempatan teman-teman semuanya dan kita semua bagi para penghafal Quran itu adalah dalam setiap waktu yang ada kita maksimalkan untuk murojaah. Ya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah nasihat untuk para penghafal Al-Quran. Ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ya. Sebaiknya seorang penghafal Al-Quran itu terbangun ketika manusia terlelap tidur. Ya. Tadi bangun di sepertiga malam. Ngapain? Sholat tahajud. Setelah itu tilawah. Terbangun ketika manusia terlelap. Dan itu kami lakukan kurang lebih 5 tahun. Yang lain tidur ngorok sambil ngences itu ya, kita udah bangun, kamar mandi, buang hajat, kemudian mandi bersih. Oke, gitu. Kemudian ketika manusia sibuk pada siang hari ya, sibuk hari, nah kesibukan kita tidak menutup peluang kita untuk murojaah. Meski walau kana ayatan, walaupun 1 ayat. Ya. Kemudian ketika sedih ketika manusia bergembira. Ya. Bergembira dalam arti maaf yang negatif ya. Kita sambil murojaah. Menangis ketika manusia tertawa. Ya, dalam arti ketika orang-orang yang lain bergembira di luar batasnya, kita sedih. Kenapa sedih? Nah, kita manfaatkan dalam membaca
Al-Qur'an. Diam ketika manusia banyak bicara, ya kita maksimal, ya tadi memanfaatkan waktu. Ketika manusia lalai dengan kesibukannya, kita tetap baca Al-Qur'an. Betapa banyak ya kisah-kisah para penghafal Al-Qur'an yang kemudian mohon maaf mendahului kita. Itu menemukan banyak sekali keajaiban ya, karena keistiqomahan. Guru saya itu luar biasa istiqomahnya. Meskipun hanya satu santri yang setor, tetap hadir, tetap didengarkan, istiqomah ya. Apalagi aktivitas kita di kampus ya, kesibukan tugas kuliah, kesibukan kuliah kita, jangan pernah kita terbebani untuk terus murojaah. Dan pesan saya, mengulang-ulang hafalanlah ya Al-Quran dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun dan situasi apapun. Karena apa? Kelak kita akan menjadi Al-Quran berjalan ya. Begitu turun dari motor, parkir di parkiran gitu ya, kita ingat tadi sampai ayat berapa, sampai juz berapa, sampai surat apa, kita baca. Lisan kita terus mengucapkan ya. Di angkutan umum, pesawat, kereta api, sempat terus lisan kita berzikir membaca Al-Quran ya. Teman-teman semuanya, harus kita akui bahwa sampai detik ini barangkali selain dari doa orang tua, selain dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, prestasi Anda duduk di sini itu adalah sebab dari kita semua itu ngopeni berzikir dari Al-Qur'an. Yakinlah itu. Ya. Yakinlah itu. Terlepas dari itu semuanya, kita sampai duduk di sini ada keberkahan Al-Qur'an, ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berupa diberikannya kita itu pilihan menjadi para penghafal Al-Qur'an. Karena tidak semua Allah pilih. Betul nggak? Tidak semua yang Allah pilih. Ya. Hanya Allah saja yang memilih kita. Mudah-mudahan teman-teman kita yang di luar di sini yang menyaksikan kajian pada hari ini, termasuk Allah pilihkan menjadi keluarga penghafal Al-Quran, baik datangnya dari manapun itu. Dan semoga kita nantinya ini adalah orang-orang yang betul-betul menjadi penjaga Al-Quran, orang-orang yang betul-betul menjadi benderanya Al-Quran, dan kelak kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikon milih surga mana yang ingin kita masuki. Karena satu-satunya keistimewaan para penghafal Al-Quran, kelak di hari kiamat kita dibebaskan untuk memilih tingkatan surga. Kalau yang tidak ada surga untuk khusus orang puasa, pintunya sebelah sini. Pintunya orang sedekah, surganya sebelah sini. Tapi surga bagi para penghafal Al-Quran dipilih, suruh milih dewe sama Gusti Allah. Ya. Tingkatan mana? Tingkatan itu bergantung sebanyak mana setinggi kita dalam murojaah, dalam membaca Al-Quran. Nah, karena itu teman-teman semuanya dan para pemirsa pada kajian ini, mari kita berdoa. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk dan bimbingan menjadi ahlul Quran, dan keluarga-keluarga di luar kita ini juga nantinya kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya. Jangan lupa, sebelum saya akhiri, pesan saya ya, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, jangan pernah lupa untuk murojaah Al-Quran. Ingat sekali lagi, karena kita adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hafiz, penjaga Al-Quran. Karenanya tidak hanya kita yang mendapatkan syafaat, tapi lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita semua. Dengan demikian kita akan menebar manfaat kepada sesama dan kepada kita semua. Dan jangan lupa,
lihat channel YouTube saya dan subscribe. Ya, subscribe channel YouTube saya. Ya, di situ saya juga punya mengcover lagu. Ya, Mbak ya. Judulnya apa, Mbak? Judulnya aku ingin jadi hafiz Quran. Ya, nanti channel lihat Rafiul Wahyudi. Buka Google, cari YouTube, ketik Rafiul Wahyudi. Ya, lagunya aku ingin jadi hafiz Quran. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.